Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pada ibu yang berbahagia, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa raga kita. Berterima kasih kita pada saat kita bangun dari tidur subuh tadi, Allah izinkan kita bisa menyaksikan orang-orang yang kita sayang ada di samping kita. Berterima kasih kami padamu ya Rabb. Sebagai seorang istri, saat mata kami buka di pagi hari, Engkau izinkan kami bisa melihat suami ada di samping kami. Terima kasih ya Allah. Sebagai seorang suami, Engkau masih izinkan kami bisa menyaksikan, melihat istri ada di samping kami. Sebagai seorang ayah, terima kasih ya Allah. Ketika mata kami buka di pagi hari, Engkau izinkan kami bisa melihat anak-anak ada di samping kami. Terima kasih atas kesempatan ini ya Rabb. Bukankah banyak orang-orang di luar sana pada pagi hari ini, mereka harus bangun dalam keadaan sendirian. Tak bisa lagi melihat anak ada di sampingnya. Tak bisa melihat suami ada di sampingnya. Tak bisa melihat istri ada di dekatnya. Maka izinkan kami untuk berterima kasih setulus-tulusnya padamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kita berselawat pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan tercurah limpah segala keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa kami sangat menyarankan kita semua, menyarankan kami yang menyampaikan bahwa setiap hari sejatinya senantiasa tumbuh rasa cinta, rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW setiap hari. Diharapkan semakin dekat dengan hari-hari kepulangan kita, semakin membuncah rasa rindu itu, semakin dalam rasa cinta itu. Bukankah setiap detik yang kita lalui dalam hidup ini semakin mengantarkan kita dekat dengan liang kubur kita? Nah, maka dari itu, mari sama-sama Bapak Ibu, salah satu hal yang bisa kita tumbuhkan dalam sanubari kita, yang harus terus kita pupuk adalah rasa rindu ini. Mudah-mudahan dengan rasa yang kita miliki ini, dengan rasa rindu dan cinta yang kita miliki kepada junjungan Muhammad SAW, mudah-mudahan itu kelak menjadi wasilah Bapak Ibu, menjadi wasilah dipantaskannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya Allah dan bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami. Sampaikan rasa kangen ini ya Rabb pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan ya Rabb kelak di yaumil akhir, di hari yang teramat panas, Engkau izinkan kami mendapat syafaat dari junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ini kok ada yang nggak hadir saya lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya 100 ya, lebih kurang. Masya Allah. Gak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di musala hari ini adalah memang orang-orang yang Allah takdirkan. Betul? Malam tadi mungkin ada 10, 15, 20 orang yang di hatinya niat sekali. Ya Allah, besok pagi izinkan ya Allah saya bisa ke musala Al-Dana, saya bisa ke masjid ya Allah, ingin sholat berjamaah ya Allah. Mungkin malam tadi Bapak Ibu
Ada yang berniat seperti itu. Tapi tiba-tiba paginya ketiduran. Tiba-tiba alarmnya nggak hidup. Tiba-tiba nggak ada yang membangunkan. Apalagi mereka yang bangun sendiri, tidur sendiri. Ada nggak orang seperti itu, Bapak Ibu? Ada, ya kan? Nah, kenapa Allah pilih kita yang hadir ke musala pada pagi hari ini? Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa nggak orang-orang di luar sana? Kok kita yang dipilih Allah? Berjamaah, ikut taklim. Kenapa, Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Karena kita banyak dosa, Bapak Ibu. Dosa kita mungkin lebih banyak daripada orang lain. Maksiat kita mungkin lebih tinggi, gundukan maksiat ini dibanding orang lain. Loh, terus? Ya, karena dosa kita banyak, maksiat kita banyak, maka Allah pilih kita untuk bisa hadir di taklim ini. Allah ingin dosa-dosa kita berguguran seperti pasir yang digenggam kemudian ditiup angin. Sirna, Masya Allah. Karena Allah sayang pada kita. Betul Bapak Ibu? Nah, maka dari itu bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak semua orang mendapat kesempatan bisa datang ke masjid. Nggak semua orang punya kesempatan. Nggak semua dada-dada, nggak semua jiwa-jiwa itu yang Allah hunjamkan rasa rindu, rasa cinta, rasa kecenderungan untuk datang ke masjid. Enggak semua orang, Bapak Ibu. Banyak di antara mereka yang lebih memilih, saya di rumah aja lah. Saya capek. Badan langki-langki, asam urat naik, gula naik, lado naik, sado naik. Betul enggak? Nah, tapi kenapa Allah izinkan kita? Allah sayang sama kita. Iya, Masya Allah. Ya, dosanya kurang katanya. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu. Jadi salah satu maha baiknya Allah itu adalah Allah izinkan kita bisa berkumpul dalam taklim ini. Itu salah satu tanda betapa Allah sayang pada kita. Maka Bapak Ibu, dalam taklim ini kita perbanyak doa. Maka saya sering ketika akan menutup majelis ataupun akan memulai majelis itu kita tutup dengan doa. Karena apa? Karena majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang Rasulullah katakan sebagai taman surga. Maka ketika kalian melihat orang berkumpul dalam sebuah taklim ilmu, majelis ilmu, maka singgahlah, kata Rasulullah. Setelah singgah ngapain Rasulullah suruh? Perbanyak doa. Perbanyak doa, Bapak Ibu. Karena majelis ilmu itu insya Allah Allah naungi kita dengan malaikat-malaikat rahmat. Yang ketika kita berdoa saat ini, insya Allah didengar oleh para malaikat rahmat dan malaikat akan berdoa pada Tuhan, ya Allah kabulkan doanya ya Allah. Ya Rabb, kabulkan doanya ya Rabb. Amin ya Allah, amin. Maka jangan salah Bapak Ibu, semakin kita banyak berdoa pada Allah, bukankah setelah berdoa itu Bapak dan Ibu merasa nyaman? Betul enggak? Selesai kita berdoa, kok ya Allah, kok ada rasa nyaman yang Engkau hadirkan dalam dada ini ya Allah. Padahal hati ini sering gelisah ya Allah. Padahal masalah hidup ini banyak ya Rabb. Padahal beban hidup ini berat ya Allah. Tapi kok Engkau izinkan rasa nyaman itu hadir ketika selesai berdoa padamu ya Allah. Kenapa ya Allah? Jangan-jangan Bapak Ibu, itu salah satu indikator doa kita Allah kabulkan. Nyaman sekali. Bapak Ibu, hari ini kita akan bercerita lagi, tinggal 5 menit ya, tentang seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa dia? Dia adalah Zubair bin Awam. Saya pernah cerita tentang Zubair bin Awam enggak? Belum ya? Kalau Mus'ab bin Umair pernah ya? Nah, Talha bin Ubaidillah pernah. Sekarang kita akan bicara tentang Zubair bin Awam. Kenapa Pak Camat?
kok yang diceritakan sahabat-sahabat melulu sih? Udah saya bilang Bapak Ibu. Bagaimana rasa cinta itu bisa tumbuh pada Muhammad Rasulullah SAW kalau kita nggak ngerti sirahnya, kalau kita nggak mau menapaki perjalanan kebaikan dan perjuangan Rasulullah, kalau kita nggak mau dengar cerita para sahabat. Para sahabat itu, kisah sahabat itu bukan dongeng Bapak Ibu, bukan cerita fiktif, itu kisah nyata yang insya Allah akan menjadi patron bagi kita, pedoman bagi kita, ya, dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah mereka jaga, mereka pupuk di zaman Rasulullah sampai hari ini. Nilai apa? Nilai loyalitas kepada Rasulullah. Nilai apa? Nilai kebersyukuran. Nilai apa? Nilai kecintaan dan kerinduan pada Rasulullah. Nah, nilai-nilai itu yang ingin kita injeksikan ke dalam dada anak-anak kita hari ini. Sehingga apa? Sehingga ketika kelak kita sudah nggak ada Bapak Ibu, ketika kelak kita nggak ada lagi di dunia ini, maka akan ada zuriat kita, akan ada keturunan kita yang senantiasa melestarikan kisah-kisah nyata ini kepada generasi-generasi penerus kita. Sehingga apa? Rasa cinta itu, rasa rindu itu akan terus lestari dalam jiwa-jiwa anak Indonesia. Itu yang kita inginkan insya Allah. Maka jangan pernah bosan Bapak Ibu mendengar cerita-cerita ini, karena cerita saya ini bukan cerita fiktif, ini kisah nyata. Ya. Dan pagi ini kita akan bercerita tentang Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini adalah ponakannya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ponakan dari istri Rasulullah Muhammad SAW, karena ayahnya adalah saudara laki-laki dari sang ummul mukminin. Adapun ibunya adalah bibi Rasulullah. Ya. Siapa itu? Safiyah binti Abdul Muttalib. Jadi ayahnya Zubair itu saudara laki-laki dari ummul mukminin, dan ibunya adalah bibi dari Rasulullah Muhammad SAW, namanya Safiyah binti Abdul Muttalib. Nasab laki-laki Quraisy ini adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisy Al-Asadi. Jadi Rasulullah SAW memberikan dia gelar Hawari. Hawari itu apa artinya? Pengikut setia. Nah, kita akan ceritakan. Pada suatu ketika Zubair bin Awam ini berada di kota Makkah, di rumahnya di kota Makkah, tiba-tiba terdengar suara teriakan di luar rumahnya. Apa? Suara teriakan yang mengatakan Muhammad bin Abdullah telah terbunuh. Teriak dari sana sini orang-orang di luar rumahnya itu. Terdengarlah oleh Zubair bin Awam. Kemudian mendengar itu Zubair keluar, ya, dalam keadaan tidak pakai baju dia. Saking kagetnya mendengar Rasulullah Muhammad SAW terbunuh. Dia keluar sambil memegang pedangnya guna mencari orang yang telah membunuh Rasulullah SAW, karena dia ingin sekali membunuh orang tersebut. Dan tahukah Bapak dan Ibu, pada saat itu umur Zubair bin Awam baru lebih kurang sebesar Arkan lah, 8 tahun, sebesar Fatir lah. Menjinjing pedangnya keluar rumah mencari siapa yang telah membunuh Rasulullah. Begitu kira-kira. Namun bahagia sekali hatinya ketika menemukan Rasulullah dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup dan tidak terluka sedikit pun. Rasulullah SAW pun merasa heran dengan kondisi Zubair yang enggak pakai baju. Maka beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Zubair? Zubair jawab, wahai Rasulullah, tadi aku dengar di luaran ada orang yang sudah membunuhmu ya Rasulullah. Sembari tersenyum, Rasulullah menjawab, lalu apa yang akan kau perbuat wahai Zubair? Kalau sekiranya memang itu terjadi, apa yang akan kau perbuat? Kata Rasulullah. Zubair menjawab, aku akan membunuh semua penduduk Makkah. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang kafir, ya, karena dominan pada saat itu masih kafir. Aku akan membunuh semua mereka. Rasulullah SAW pun merasa gembira. Lalu beliau berdoa agar Zubair mendapatkan kebaikan dan pedangnya mendapatkan kemenangan.
Nah, pedang Zubair inilah pedang pertama kali yang dihunuskan dalam rangka berjuang di jalan Allah. Jadi arkan yang pertama kali pedang dihunus itu adalah pedang Zubair bin Awam, ya. Dihunus dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tentara Islam pertama yang berjuang di jalan Allah adalah Zubair bin Awam. Karena dia yang pertama mengangkat senjata, keluar dari rumahnya bertanya, siapa yang membunuh Rasulullah? Akan kubunuh seluruh orang Makkah, kaum kafir di Makkah ini, katanya. Zubair adalah sosok pemberani yang cerdas. Kemudian meskipun usia Zubair masih terbilang kecil Bapak Ibu, tetapi dia telah masuk Islam, dan dia ketika dia masih berada di Makkah saat usianya masih 8 tahun. Ya, saya sampaikan tadi 8 tahun ya. Tetapi iman itu tidak membedakan usia Bapak Ibu. Mau kecil mau orang dewasa, ketika hati itu sudah tersibuah di jalan Allah, insya Allah iman itu akan masuk menyusup ke dalam sanubarinya, dan akan tumbuh subur, tumbuh kokoh, membentuk kepribadian hebat, tangguh membela agama Allah ini. Seperti biasa kalau di Makkah itu, siapapun yang masuk agama Allah dan Rasulnya, kira-kira diapain sama orang kafir? Dizolimi, ya. Termasuk Zubair. Zubair itu ketika paman Zubair itu tahu Zubair itu sudah masuk Islam, diambilnya lah tikar, dimasukkannya Zubair ke dalam gulungan tikar, digulung. Terbayang tikar ya. Zubair masuk di dalam. Kemudian apa lagi? Lalu dia nyalakan api di bawah gulungan tikar tersebut sehingga asap tebal membuat napas Zubair sesak dan hampir meninggal karena sesak nafas. Akan tetapi dia tidak akan pernah kembali kepada kekufuran setelah ia dibina oleh iman tadi. Rasulullah Muhammad SAW membina Zubair dengan baik. Maka api yang telah dinyalakan oleh sang paman itu pun terasa oleh seperti naungan awan sejuk yang menaungi. Masya Allah. Jadi sungguh cahaya iman Bapak Ibu telah menerangi hatinya, sehingga dia pun tidak lagi peduli dengan siksaan, dengan terpaan, dengan deraan. Enggak peduli lagi, karena sudah merasakan nikmatnya iman itu. Maka Bapak Ibu, siapapun hari ini yang merasa nikmat dengan iman yang Allah karuniakan ke dalam dadanya, takkan ada lagi rasa khawatir dalam hidupnya. Apalagi yang dikhawatirkan ketika meskipun dia tidak kekurangan harta, dia yakin dia adalah hamba dari Sang Maha Kaya. Ketika banyak masalah hidup yang mendera hidupnya, namun ketika dia sadar bahwa itu terjadi karena Allah izinkan, maka tidak ada lagi rasa khawatir dan cemas dalam hidupnya. Wajar Pak Camat, kita hidup sebagai manusia biasa cemas, iya, sunatullah. Kita biasa cemas, kita biasa takut. Tapi ketika kita ya sudah mengakui Allah itu Rabb kita dan kita adalah hamba, maka tak pantas kita cemas dalam menjalani hidup ini. Masya Allah ya. Sampai di mana cerita kita tadi? Nah, Zubair bersikukuh mempertahankan keislamannya Bapak Ibu, sehingga siksaan orang-orang musyrikin yang ditujukan kepadanya itu enggak ada artinya sama sekali. Suatu ketika Zubair beserta kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, Zubair pun ikut, ya. Akan tetapi dia tidak kuat berada jauh dari Rasulullah SAW. Dia enggak kuat berada jauh dari Rasulullah SAW. Kerinduannya kepada beliau semakin dahsyat, maka dia pun kembali ke Makkah agar bisa merasakan penderitaan dan cobaan di Makkah bersama Rasulullah. Masya Allah. Ya, dia hijrah ke Habasyah. Habasyah tahu kan? Di mana? Afrika. Tapi tidak lama hijrah ke Habasyah itu dia enggak kuat jauh dari Rasulullah. Biarlah dia kembali ke Makkah merasakan penderitaan, deraan, ya, siksaan orang kafir asal bersama orang yang disayangnya, Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Zubair ikut hijrah ke Madinah dengan tujuan agar dia memulai perjuangan di jalan Allah melawan pasukan musyrik dan kafir. Kaum muslimin pada saat itu ingat perang Badar, lebih kurang kaum muslimin pada saat itu berjumlah 300 orang. Ada sebagian riwayat mengatakan 317 untuk melawan kaum musyrikin. Pada saat itu jumlahnya berapa arkan? 1000. Ya. Dengan demikian satu pejuang muslim itu melawan 3 orang kaum kafir, ya. Nah,
Saat itu Zubair radhiyallahu anhu mengenakan mantel berwarna kuning di perang Badar. Rasulullah SAW memposisikan Zubair pada sayap kanan pasukan karena beliau telah mengetahui keberanian dan kekuatan Zubair. Nah, pada hari terjadi perang Badar itu, Zubair telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang baik. Nabi SAW melihat orang seperti Zubair. Jadi pada saat perang Badar, Rasulullah melihat seseorang mirip betul dengan Zubair. Lalu Nabi bilang, perangilah mereka wahai Zubair. Orang tersebut menjawab, saya bukan Zubair. Rasulullah pun akhirnya tahu bahwa orang itu merupakan salah satu malaikat. Ya, sebagian riwayat mengatakan dia adalah Jibril yang menyamar seperti Zubair, yang telah diturunkan Allah untuk membela kaum muslimin dalam perang Badar tersebut. Kemudian pada terjadinya perang Uhud, Zubair juga termasuk salah seorang yang tetap berada di sekeliling Rasulullah SAW, menjadi tamengnya Rasulullah dan membela beliau dari serang kaum musyrikin. Nah, setelah terjadinya perang Uhud, Zubair bersama Abu Bakar membutuhkan pasukan musyrikin dengan tujuan mengusir mereka. Kaum musyrikin pun merasa takut, lalu mereka kembali ke Makkah ketika mereka melihat Zubair, seorang pasukan berkuda yang terkenal di Makkah dan seorang tentara Islam. Nah, adapun pada perang Khandaq, jadi Zubair ini sering ikut dalam peperangan, Bapak Ibu. Kondisi kaum muslimin sangat buruk pada saat itu. Bahkan setiap orang di antara mereka tidak bisa masuk ke toilet gitu loh. Karena pengepungan yang dilakukan terhadap mereka sangat ketat sehingga mereka takut terbunuh. Kondisi semakin buruk ketika kaum Yahudi tersebut, kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Nabi SAW. Lalu mereka membuka peluang lebar bagi kaum musyrikin untuk masuk ke Madinah. Karenanya Rasulullah SAW berseru, siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka? Enggak ada yang jawab. Semua orang terdiam. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah dan memerangi mereka, kata Rasulullah. Lalu saat itu Zubair berdiri. Zubair bin Awam berdiri pada saat itu. Akulah yang keluar wahai Rasulullah. Akulah yang akan memerangi mereka, kata Zubair. Lalu diulangi lagi oleh Rasulullah, siapa yang pengen, yang mau, yang bisa yang bisa pergi ke Bani Quraidah memerangi mereka? Zubair bin Awam pun menjawab lagi. Hanya dia yang menjawab. Lalu apa kata Rasulullah? Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya setiap nabi mempunyai hawari. Apa itu hawari? Pengikut setia, follower setia. Dan hawariku adalah Zubair. Jadi sejak hari itu pun Zubair menjadi hawari atau pengikut setia Rasulullah SAW. Zubair keluar untuk memerangi Bani Quraidah. Saat itu Zubair mengetahui bahwa ibunya Safiyah telah membunuh seorang laki-laki Yahudi yang memata-matai kaum muslimin dari kalangan wanita. Demikianlah sang anak dan ibunya sama-sama berjuang di jalan Allah untuk memberikan pengabdian terbaik. Kemudian Bapak Ibu, Zubair sangat merindukan bisa gugur di medan syahid. Maka Zubair menamakan anak-anaknya dengan nama-nama pahlawan Islam yang pernah gugur. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Diberikan nama Abdullah kepada anak-anaknya supaya berharap anak-anaknya pun bisa seperti Abdullah bin Jahsi, ya, orang pertama yang dijuluki Amirul Mukminin dan salah seorang yang gugur sebagai syahid di perang Uhud. Kemudian Zubair bin Awam ini wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau sudah berumur 66 atau 67 tahun. Ia dibunuh oleh seseorang yang bernama Amr bin Jurmuz. Jadi kabar wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Mukminin pada saat itu, Ali yang menjadi khalifah pada saat itu. Kemudian dia mengatakan, nerakalah bagi pembunuh putra Safiyah ini. Kemudian saat pedang Zubair dibawakan ke hadapannya, Ali pun mencium pedang tersebut sambil berurai air mata. Lalu ia berucap, demi Allah, pedang yang membuat pemiliknya mulia dengan berjihad dan dekat dengan Rasulullah sebagai hawari. Setelah jasad Zubair dimakamkan, Ali mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair. Sungguh aku berharap bahwa aku, Talha, Zubair bin Awam, dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah kelak bisa mendampingi Rasulullah dalam surganya.
Itu Bapak Ibu, kisah tentang Zubair bin Awam. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semuanya, terinspirasi ya, betapa perjuangan mereka itu luar biasa untuk membela agama Allah ini, membela Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah juga dari keturunan kita akan ada juga orang-orang yang seperti Zubair bin Awam, orang yang cerdas, matang keilmuannya, dan juga anak-anak yang pemberani. Insya Allah, pemberani ngapain? Berani membela agama Allah ini di era akhir zaman ini, Masya Allah. Mudah-mudahan salah satu di antara mereka adalah putra dan putri kita kelak. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa baring. Pemirsa yang ada di rumah, ya sama-sama saya ajak kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita di subuh barokah ini Allah ijabah, insya Allah. Sama-sama kita hadirkan dua rasa Bapak Ibu. Rasa apa? Rasa hina di hadapan Allah dan rasa butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasa hina kita hadirkan supaya terbayang dalam pikiran kita banyak dosa kita, banyak maksiat kita. Ya, sehingga timbul rasa malu. Malu meminta pada Allah. Allah sudah terlalu baik pada kita. Allah begitu maha baiknya terhadap hidup kita sampai hari ini. Malu sebetulnya Bapak Ibu kita minta sama Allah. Tetapi Allah senang ketika kita bermohon. Ud'uni astajib lakum. Doalah kata Allah, akan kukabulkan. Hadirkan rasa butuh dengan pertolongan Allah. Dalam hidup, apalagi yang kita harapkan kecuali ridha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun tidak akan bisa kita lakukan Bapak Ibu kalau Allah enggak tolong. Justru kebaikan-kebaikan yang hadir dalam rumah tangga hari ini itu karena Allah bantu kita. Karena Allah tolong kita Bapak Ibu. Maka yuk sama-sama kita rundukkan kepala kita. Kita akui kelemahan kita sama Allah. Kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar bersama. Boleh Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pagi ini dengan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, wahai yang maha menggenggam jiwa-jiwa kami, wahai yang maha menatap, maha menyaksikan, wahai yang maha baik, pagi ini izinkan kami kembali menadahkan tangan menghibah padamu ya Allah. Kami ingin berterima kasih padamu di pagi hari ini ya Rabb. Terima kasih atas kasih sayangmu yang luar biasa, yang senantiasa terlimpah, tercurah limpah dalam hidup kami. Setiap detik ya Rabbi, setiap detik, setiap elaan nafas kami, Engkau tak pernah melupakan kami. Kamilah yang sering melupakanmu ya Allah. Setiap detik pun Kau tak pernah tinggalkan kami ya Rabbi. Kamilah yang sering meninggalkanmu. Terima kasih ya Allah atas waktu-waktu yang terus Engkau titipkan pada kami. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan pada kami. Nikmat rumah yang bisa berteduh, tempat kami bisa beristirahat bersama orang-orang yang kami cintai. Padahal banyak orang-orang di luar sana ya Rabb tidak tahu harus bernaung di mana. Terima kasih ya Allah, hari ini di rumah kami Engkau masih izinkan air mengalir ke rumah kami. Kami tidak pernah membayangkan ya Rabb, andai kata sehari, 2 hari, 3 hari air itu enggak ngalir di rumah, pasti akan sangat kesulitan hidup kami ya Rabbi. Tapi Engkau terus curahkan kasih sayang itu. Engkau terus curahkan nikmat itu meskipun kami jarang mensyukurinya. Terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau masih izinkan kami bisa melihat anak-anak ada di samping kami. Nikmat yang jarang kami syukuri ya Allah. Bahkan sebaliknya ketika anak-anak ada di samping kami sering memarahi mereka hanya karena hal-hal kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan. Kami tidak pernah membayangkan andai kata anak-anak itu Engkau ambil kembali ya Allah. Betapa sepi rumah kami. Gak ada lagi suara anak, gak ada lagi suara tertawa canda mereka. Terima kasih Allah atas nikmat ini ya Rabbi. Allah,
Pagi ini kami ingin mengaku padamu, mengaku atas kelemahan dan kekhilafan kami, mengakui dosa-dosa kami ya Rabbi. Malu sebenarnya ya Allah kami mohon padamu, malu sebenarnya kami meminta padamu. Tapi mohon ya Allah, dengan segala kuasamu, dengan segala kebesaranmu, dengan segala maha pengampunnya Engkau ya Rabbi, ampunkan dosa kami, ampunkan maksiat kami. Kami banyak dosa ya Allah, kami banyak maksiat. Kalaulah tanpa kasih sayang-Mu ya Allah, entah bagaimana kelak nasib kami di akhirat ya Rabb. Kalaulah tanpa kasih sayang-Mu, di mana tempat kami kelak? Surgakah ataukah neraka ya Rabbi? Hanya Engkau yang tahu ya Allah. Kami berpasrah kepadamu, ampunkan kami. Sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Rabb, kami adalah makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu ya Rabbi. Allah, suatu hari nanti, entah esok atau lusa, saat napas kami harus berhenti, saat kain kafan harus dibalutkan ke tubuh kami, maka mohon ya Allah, izinkan napas kami berhenti dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Izinkan kami pulang padamu dalam keadaan benar-benar bersih ya Allah. Izinkan kami pulang padamu dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kami sudah ridho karena kami sudah membahagiakan mereka. Tidak ada lagi hutang piutang yang kami tinggalkan ya Rabb. Kami tinggalkan anak-anak yang tangguh imannya, tangguh ekonominya, tangguh kepribadiannya ya Rabbi. Anak-anak yang insya Allah senantiasa mengagungkan asma-Mu ya Allah. Allah, jadikan kala kuburan kami menjadi kuburan sebagian dari taman surga. Jangan jadikan kuburan kami menjadi lubang dari lubang-lubang neraka-Mu ya Rabbi. Terangi kuburan kami kelak ya Rabbi. Jadikan kuburan kami tempat istirahat terindah kami, menunggu saat kami dibangkitkan kelak di yaumil akhir. Allah, ampuni orang tua kami ya Rabbi. Ampuni orang tua kami, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah tidak ada lagi. Ampuni ya Allah, kalau dulu sekiranya ketika kami masih kecil, mereka enggak sholat karena mengasuh kami, mereka lupa, isanya ketiduran karena mengasuh kami, maka mohon ya Allah ampunkan dosanya ya Rabbi. Allah, ampunkan juga dosa bapak kami, sekiranya dalam mencari nafkah dulu sering lupa sholatnya ya Rabbi. Sekiranya dulu waktu mencari nafkah sering tinggal kewajibannya padamu, maka tolong ya Allah ampunkan mereka ya Rabbi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, tidak akan kami pernah bosan bermohon padamu. Izinkan kelak tangan-tangan siapapun yang menengadah pagi ini ya Rabbi, izinkan kelak tangan itu bisa memegang dinding Ka'bah-Mu ya Rabbi, di waktu yang Engkau tentukan, di waktu terbaik yang Engkau tentukan, bersama orang-orang yang mereka cintai, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Izinkan ya Rabbi, mereka bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, berlari dari Syafa ke Marwah. Izinkan mereka bisa sekeluarga minum air Zam-Zam langsung dari sumbernya ya Allah. Rabbi, kabulkan permohonan kami, mudah bagi memudahkan segala yang susah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari kita yang masih tersisa. Terima kasih juga teman-teman yang masih setia menonton sampai pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas doa-doanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh keberkahan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.